Sandekala. Sampurasun Mugiar Hayu Sagung Dumadi. Bertemu kembali di channel Perjalanan Si Hawuk. Setelah sebelumnya Perjalanan Si Hawuk membahas tentang salah satu mitologi masyarakat Sunda Jurig Jarian, hari ini kita bahas tentang mitologi yang lain, yaitu Jurig Sandekala. Tapi sebelum dilanjut, tidak bosan-bosan Perjalanan Si Hawuk meminta kepada teman-teman untuk terus mendukung channel Perjalanan Si Hawuk, subscribe, like, dan komen agar channel Perjalanan Si Hawuk semakin berkembang. Terima kasih kepada yang sudah mendukung Perjalanan Si Hawuk. Sandekala adalah salah satu mitologi Sunda yang dapat diasosiasikan dalam pamali bagi masyarakat Jawa Barat. Misalnya ungkapan berikut, ulah keluar pas maghrib pamali bisa diculik Sandekala. Mungkin tidak sedikit yang pernah mendengar ungkapan tersebut. Biasanya, ungkapan tersebut ditunjukkan untuk melarang anak-anak keluar rumah ketika maghrib menjelang. Anak-anak yang imajinasinya masih sangat luas mengira-ngira apa sebenarnya Sandekala itu? Apakah sejenis hantu ataupun raksasa besar yang suka menculik anak-anak? Benar, gambaran saya itu Sandekala bertanduk, mukanya, matanya belotot, terus bertaring panjang. Seringkali bayangan Sandekala di benak anak-anak adalah sejenis raksasa besar atau sejenis hantu lainnya. Anehnya sampai mereka besar, bayangan dan kepercayaan itu tetap melekat dalam memori bahwa memang Sandekala adalah sejenis hantu atau raksasa besar. Sandekala itu tidak mungkin orang tua nakut-nakutin kita dengan mitos itu pada pagi hari, misalkan awas ada Sandekala, gak mungkin tuh kan. Pasti waktunya itu pasti menjelang maghrib. Nah, orang tuanya seperti ini. Kalau kita sedang main itu, sedang PC, sedang main kelereng gitu, ayo masuk, nanti ada Sandekala. Nah, kalau kita sudah masuk, pasti orang tua nyuruh kita wudhu. Ayo wudhu. Karena kalau wudhu itu katanya Sandekala itu takut kepada orang yang berwudhu. Tuh. Nah, setelah berwudhu pasti kita disuruh ngaji. Nah, pasti orang tua menyuruh kita untuk menakuti kita untuk takut sama Sandekala itu supaya kita tahu waktu bahwa maghrib itu waktunya kita mengaji, itu waktu kecil. Namun fenomena Sandekala yang terjadi sekarang di masyarakat Sunda adalah masyarakat tidak paham terhadap fenomena tersebut. Dan yang terjadi dalam fenomena Sandekala itu sudah mulai dilupakan. Jadi kalau dilihat dari sekarang, emang gak keluar si anak-anak tuh, tapi mainnya gadget. Itu udah kalau sekarang nakutinnya dengan apa kan? Dan bahkan sekarang muncul dengan beberapa pemaknaan yang berbeda di masyarakat Sunda. Contohnya, masih banyak yang beranggapan bahwa sosok Sandekala adalah sosok wanita atau sejenis dengan wewe gombel yang suka menculik anak-anak. Akan tetapi, nyatanya sosok Sandekala adalah sosok makhluk bertubuh besar, bertanduk, dan mata besar merah menyala dengan sayap yang suka menculik anak-anak kecil ketika maghrib mulai menjelang. Katanya kalau kata orang tua itu Sandekala itu menculik anak dan dimakan gitu anaknya itu. Makanya kita takut tuh sama Sandekala. Dan jika terculik oleh Sandekala tersebut bisa membuat anak-anak yang diculik tersebut menjadi linglung atau ngalantur dalam berkomunikasi. Jika dilihat dalam bahasa Sunda yang dapat disimpulkan bahwa Sandekala terdiri dari dua suku kata, yaitu sande yang berarti sandi atau pertanda dan kala atau waktu. Jika diartikan Sandekala adalah pertanda waktu. Padahal kan secara bahasa kan Sandekala itu kan sandi dari sandi rahasia, kala itu bencana atau petaka katanya kan. Yang penting juga orang tua takutnya kita ke malaman, petakannya itu kita kan jauh dari agama, mungkin ngaji jadi kelewat gara-gara main. Nah itu terus mainnya kelewatan, jadi waktu dulu kan jarang lampu lah, istilahnya malam juga kan kita masih main. Sandekala merupakan warisan yang diturunkan oleh nenek moyang Sunda. Dalam legenda masyarakat Sunda, kisah-kisah Sandekala menceritakan tentang makhluk yang gemar mengganggu dan menculik anak-anak yang bermain ketika senja tiba. Sandekala merupakan sebuah cerita yang termasuk ke dalam legenda alam gaib.
Cerita sandekala ini populer di masyarakat Sunda. Biasanya masyarakat Sunda menyebutnya dengan hantu senja. Panggilan hantu senja ini dikarenakan biasanya sandekala menampakkan wujud di saat senja. Karena itulah beberapa orang menyebutnya dengan hantu senja. Wujud hantu sandekala itu sendiri bertubuh raksasa dengan kedua matanya yang menyala. Orang tua selalu mengingatkan pada anaknya agar tidak bermain di luar pada waktu tersebut dikarenakan ada sandekala. Ucapan peringatan ini sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi ucapan yang menjadi kebiasaan orang tua. Jika peringatan tersebut dilanggar, akan selalu ada kejadian seperti menjadi demam tanpa sebab, atau ucapan anak menjadi ngelantur, dan tatapan matanya kosong seperti ketakutan karena sudah melihat sesuatu. Ucapan peringatan tersebut sampai saat ini masih diutarakan oleh orang tua. Alhamdulillah sih, kita juga dulu gitu ya, alhamdulillah bacaan ngaji masih ada gitu kan. Jadi nggak, waktu maghrib itu gak main kita, makanya kita ditakut-takutin sama itu, takutnya petaka datang di waktu malam gitu kan gitu.